Bentar ya. Oke. Oke, sip. Febrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mas Febrian nih? Halo. Febrian. Halo. Sip. Kita sambung ya. Oke. Apa namanya? Apalanya surat mana? Mulai dari surat mana ini? Mulai dari urutannya kurang hafal urutannya. Oh, Mas Febrian ini sebentar. Saya coba ini datanya ya. Iya. Ini baru pertama kayak ya? Atau udah pernah sebelumnya? Udah pernah. Bentar ya. Saya coba buka dulu. Ini ya. Sudah pertemuan pertama minggu kemarin. Febrian. Mana ya? Ini ya. Bentar. Pas kemarin itu. Ini pas perkenalan aja ya. Ya. Tapi belum pernah setor ya? Belum? Belum pernah. Ya itu masalahnya. Kita, Oh, kita masalahnya cuma berkembang ini kan gitu. Oke, ya. mulai dari asal-asalnya atau dari Anas? Mungkin dari asal-asalah. Boleh. Asal-salah, boleh, boleh. Nanti saya sambil nonton ya, urutannya ya. Karena iyalah, kita terbiasa dengan urut. Kalau Iya. nggak terbiasa dengan urut, nggak kacau juga gitu. Terbiasa dengan urut dulu gitu lah. Oke, sip. Asal-salah ya, coba dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Lagi sekolah pakai sa. Oh, pakai sa. Ya pakai sa. Habis huruf tak itu loh. Ba, tak, sa. Itu. Oh, Askola. sa. Asqalaha. Qala insanu malaha. Yauma izin tuhaddisu Yauma akhbaraha. idzin tuhaddisu ikhfa ya. Oh iya. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Bi anna rabbaka awhalaha. Lagi bi anna non tasdid. Non tasdid apa hukumnya? Lupa. Dibaca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Karena orang yang kalau boleh saya katakan yang berhenti untuk belajar tajwid itu ya yang bukan Islam gitu loh. Yang Islam karena kita bacanya Al-Qur'an ya. Jadi ya itu penting untuk diulang-ulang lagi segala macam itu. Nah, Siap, non siap. tasdid itu gunah. Oh iya. Lagi terus kemudian bi anna rabbaka auha laha. Satunya ha auha pakai ha, satunya lagi laha pakai ha. Halo? Diulang lagi. Ya, Bi anna rabbaka awhalaha. Yauma izin yasdurun nasu astata lirau yauma a'malahum. idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Tahu nggak hukumnya? Yauma idzin yasduru itu apa hukumnya? Kasro tanwin bertemu dengan huruf ya. Ikhfa bukan? Hmm? Apa tadi? Ikhfa ya? Bukan. Itu idgham bi huna. Terakhir belajar itu kapan? Waktu SMA ya? Oh, SMA kan tinggal apalagi lagi masih tahun pertama, nggak jauh. Saya terakhir belajar gituan kelas 4 SD loh. Cuma karena memang itu dipakai terus, diingetin terus. Jadi itu nanti sampai ke bawah betul. Dan saya dapat gurunya galak sebetulnya. Nggak ada nulir sama sekali untuk kesalahan. Harus ngulang lagi. Sampai betul. Gitu. Nggak tahu kalau Mas Febrian gimana nih?
pernah seperti itu enggak? Tuh. Sehingga saya dapat beliau itu ya bersyukur juga gitu karena waspada akhirnya. Oh, ternyata ya udah ulang lagi gitu. Gitu. Jadi awareness itu yang sepatutnya untuk dilatih ya. Seperti itu, awareness untuk Siap. tajwid segala macam itu. Termasuk ketika jumpa yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Itu teori yang memang betul-betul praktis gitu. Betul-betul dipraktekkan betul itu. Tidak hanya soal harus dihafal, memang dihafal, memang tarik ulur ya. Ya enggak, kalau enggak tahu pedagogik itu di UP harusnya belajar itu ya pedagogik ya. Boleh jadi itu tarik ulur antara menghafal dulu baru paham dengan paham dulu baru hafal. Ya enggak? Boleh jadi itu saya sebetulnya bukan UPI, saya ITB sebetulnya. ITB. Itu. Saya ITB sebetulnya. Cuma ada info-info dari Salman ITB di kalangan teman-teman Salman ITB dapat ini ya akhirnya saya tergantung daftar juga nih. Gimana nih teman-teman nih? Gitu. Menonton lah seperti itu. Gimana Mas Brian? Tanggapannya deh Mas Brian gimana? Tanggapannya sejauh ini. Tanggapan gimana maksudnya? Ya, saya jelaskan seperti ini, apakah Mas Oh, marah atau jengkel atau enggak. seperti itu Ya atau jadi saya jadi ini sih, jadi apa ya namanya kayak menerima inilah apa namanya tamparan lah gitu bahwa saya ternyata selama ini kayak udah lupa gitu sama ya ya itu saatnya untuk baca-baca lagi, Bang. ya Baca-baca lagi dan siap. mencocokkan antara teori sama praktiknya gitu. Saya masih berandai-andai loh. Andaikan saya Yahudi, maka saya akan belajar bahasa Ibrani dan hukum-hukum bacaan Tauratnya segala macam itu tajwidnya mereka gitu. Gitu andaikan. Saya udah ngomong ini gitu. Jadi gimana pun tugas apa ya istilahnya setidaknya ya kitab suci agama kita apa ya. Maka itulah yang mesti untuk betul-betul betul-betul di ini itu ya. Betul-betul di make sure untuk belajar terus tentang itu gitu loh. Meskipun itu hanya sebatas membaca terjemahan segala macam dan itu daily basis setiap hari kalau bisa. Meskipun sedikit. Nah, tentunya membaca dengan tidak lupa memperhatikan ini ya, memperhatikan hukum-hukumnya segala macam itu ya, tata aturannya itu memang seperti itulah Al-Qur'an disampaikan seperti itu. Tidak hanya soal apa hanya soal yauma idzin tuhadditsu akhbaroha tapi yauma idzin tuhadditsu akhbaroha dan begitulah Rasulullah mengajarkan gitu. Ya itu yang Siap. setidaknya terinikan di ilmu tajwid secara sistematis itu. Atau kalau boleh kita berpikir nih, dari sekian zaman ternyata yang kita pelajari sampai nanti kelak kita hafal mungkin 30 juz itu masih satu dari 14. Satu dari 14 sistem tajwid yang sahih semuanya. Loh, berarti kan luas banget sebetulnya. Dan itu boleh jadi kita mungkin nggak bisa nampung ya gitu karena keterbatasan kita, tapi setidaknya apa yang sudah kita hafal itu layak sekali untuk tinjau lagi, diulang lagi. Ya. Bosan ya ngulang-ngulang ya. Tapi ya harus bosan biar bisa. Ya, karena alamat atau tanda-tanda hafalan mulai hilang itu sudah mulai ini ketika sudah mulai malas untuk mengulang-ulang. Loh, itu karena apapun kita bisa jadi apapun sebetulnya. Kita bisa jadi apa misalkan kimiawan, kita bisa jadi apa misalkan Mas Febrian apa sih komputer ya? Saya lupa. Matematika. Loh, Mas Febrian bisa matematika. Saya dulu
Saya dulu ini apa namanya kalau matematika urusan matematika dulu waktu SMP, SD malah sih. Dari SD, SMP itu ini banget lah apa namanya biasa olimpiade itu ya atau eh, biasanya tingkat kabupaten itu lomba-lomba matematika itu saya paling pengen ini matematika ini tapi ya nggak juara-juara ini tapi suka gitu loh gitu Tapi suka suka juga. suka matematika suka ngitung-ngitung segala macam apa namanya sampai integral cacing-cacing gitu loh ya Hmm. itu itu juga suka sampai pada saya itu di ITB itu teknik elektro itu sampai pada apa namanya rangkaian listrik segala macam itu ya matematikanya gitu rangkaian listrik ya itu sih apa fisika ya kaitannya. Nah baru kelas 11 SMA waktu waktu kelas 11 SMA saya diarahkan sama guru saya tolong ikut fisika dong dan matematika lagi coba fisika itu waktu itu fisika saya masuk cuma ini sih peserta di tingkat provinsi OSN Olimpiade Nasional waktu tahun 2011 dulu provinsi Jawa Timur ya saya kan aslinya Gresik ya Kabupaten Gresik seperti itu OSN. Nah saya masih ingat itu cuma jadi peserta doang itu OSN dan saya masih ingat juga di tahun yang sama beberapa minggu setelah itu setelah OSN tingkat provinsi Jawa Timur waktu itu saya juga mewakili Jawa Timur ketika ini FLS 2N. FLS 2N seni ya. Itu Ya, di seni. cabang membaca Al-Qur'an atau tilawah mujawad. Nah, itu yaitu ngerasain kontrasnya bedanya antara suasana lomba sains sama lomba seni. Waduh, seni subjektif banget sih. Meskipun itu Al-Qur'an ya gitu. Tapi memang itu yang dinilai kayak suara lagu segala macam. Ah, ya udahlah, ngapain itu. Gitu. memang tapi emang kalau bisa dua-duanya kalau saya itu termasuk bagaimana ketika membangun awareness itu gitu nggak tahu kalau gurunya Mas Febrian seperti apa segala apa gitu jadi apa namanya mungkin tidak hanya soal hafal teori tetapi juga bagaimana prakteknya gitu prakteknya nanti lupa lagi ya cobalah lebih waspada sedikit ya kayak gitu gitu gimana mungkin saya minta Eh, kalau dari Mas Febra sendiri apa yang akan dilakukan untuk bisa me meremedi ini, meremedi mungkin kok tajwidnya kurang ini gitu loh. Gitu. ya, mungkin saya apa ya, menghafal lagi tapi dengan tajwid dan bacaannya yang lebih sesuai. Sebenarnya murotal juga bisa sebetulnya mendengar murotal, tetapi memang harus diperhatikan Iya, juga di mana dengung, mungkin. di mana Hmm, panjang ini gitu ya. Tuh. Jadi tidak tidak hafal tajwid pun nggak apa-apa, tetapi waspada gitu loh. Mungkin nggak tahu namanya apa, tapi oh, kok tapi ya tahu waspada gitu cara ini ininya ya. dengung ini Hmm, samar-samar ini segala macam meskipun nggak tahu istilahnya itu yang saya respect sebetulnya gitu nanti sedikit-sedikit lah gitu daripada tahu teorinya tetapi ternyata kok gini lagi gitu padahal udah ada teorinya tinggal menyambungkan itu ke praktik gitu itu mungkin yang lebih sering dengar-dengar murotal gitu ya, dengan sambil ngikutin juga pelan-pelan. silakan aja sih nggak apa-apa silakan saya masih ingat waktu saya masih kelas 1 SD, kelas 2 SD gitu ya, tahun 2000 2001. Waktu itu zaman-zaman RCTI belum belum dikuasai sama Haritanu ya, waktu itu RCTI itu. Waktu itu RCTI nayangin siaran langsungnya tarawih dari Mekah itu loh. Gitu. Hmm. Jadi rebroadcast atau simulcast lah seperti itu. RCTI nangkep siaran dari televisi Saudi, terus disiarkan secara langsung juga gitu di RCTI. Waktu itu saya masih ingat ya, Imam As-Sudais, Imam apa Saud Asyuraim. Itu saya tahu dari tahun itu, tahun 2000 2001 waktu saya masih SD kecil itu. Sampai terngiang-ngiang juga sampai sekarang. Itu. Itu diajakin sama ayah saya waktu itu. Dari alih-alih
diajak nonton bola. Enggak diajak nonton bola, diajak nonton gituan malah. Gitu. Diajak nonton taraweh kalau Ramadan tahun-tahun itu ya, tahun-tahun bahala seperti itu ya. Gitu. Gitu. Siap. Akhirnya saya pun sesekali ketika zaman internet seperti ini, ya sekali lah nonton televisi Saudi lah. Kapan ketika waktu sholatnya Saudi, misalkan maghrib atau isya atau subuh gitu. Sampai saya juga niru-niru langgamnya azannya juga gitu di Hmm. Mekah maupun Madinah seperti itu. Ya mungkin saya juga suka nonton TV ya gitu. TV apapun saya tonton termasuk TV Israel. Oh ya. Tuh. TV Saudi juga. Kemarin Saudi akhir September kemarin apa hari nasional saya tahu gitu. Kayak umbul-umbul bendera itu wah segala macam lah gitu. Muji-muji Raja Salman, ya biasa Saudi gitu. Emang negaranya gitu. Terus apa namanya? Termasuk juga kalau TV di sini Indonesia mungkin ya nonton berita sih gitu. Tidak nonton sinetronnya, sinetron mah ada sinetron. Sekali lah, nggak sering. Saya sering berita. Tuh, seperti itu. Jadi saya harap sih Mas Febrian teorinya baca-baca lagi jelas sambil menghubungkan dengan contohnya. Saya kebayang loh dulu itu sampai sampai harus ngapalin contoh baru paham. Nun sukun bertemu tak itu ikhfa ya. Contohnya min tahtiha. Loh, harus harus gitu jawabannya. Loh, aduh ngapalin nih. Gitu saya ngerasa dulu itu waktu kelas fisik kelas 4 SD itu. Gitu. Dan itu diuji. Betul-betul diuji di tingkat kabupaten gitu loh. Waktu itu saya masih ingat ujiannya itu serentak di kabupaten dipusatkan itu ya. Dipusat bukan serentak sih sebetulnya. Dipusatkan di suatu tempat di Masjid Petrokimia Gresik waktu itu. Itu apa namanya ujian woribnya, ujian tajwid, terus buka 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 ayat yang sembarang terus suruh baca, terus habis itu bacaan sholat, bacaan sholat juga harus tartil, gimana itu? Nah, jadi itu yang mungkin Mas Febrian waktu pertama kan hadir ya Sabtu ya, Oh iya, iya. masih Minggu ingat nggak? kemarin Masih ingat nggak PR-nya? itu ya yang Al-Fatihah ya. Di dalam sholat mentartilkan bacaan, meskipun di dalam sholat, ya nggak? Udah coba tartil belum? Atau belum sama sekali? Ya sedikit-sedikit. Karena memang kecenderungannya kalau sholat sendiri itu biasanya suka cepet ya, wush, gitu ya. Gitu. Walau dolin, enggak. Itu mat lazim harus lebih wajib daripada mat wajib. Walau dolin. Meskipun meskipun pelafalannya mungkin kalau sir kalau sendiri ya walau ya kira-kira seperti itulah kayak orang berbisik ya gitu. Kira-kira gitu. Sholat itu jangan sampai mulut diam. Kalau bisa ya mungkin kalau mulut diam hati mungkin sudah terlatih ya nggak apa-apa. Tapi belum terlatih suka kemana-mana pikiran nih. Satu satu cara untuk supaya hati ini tertuntun ya dengan lisan, dengan mulut, dengan ngucapin lah, tertartilin juga gitu. Dengan harapan mudah-mudahan lisan ini juga membantu hati gitu loh. Jangan sampai lari kemana-mana nih pikiran gitu loh. Gitu. Itu yang saya maksud sebetulnya. Meskipun meskipun boleh jadi itu ya tahulah ya berburu waktu atau segala macam. Berburu waktu apa sih? Berburu waktu apa? Mau sholat cuma 10 menit aja. Gitu. Iya. Itu. Sholat Jumat juga sebentar kan? Tadi kebetulan dapat khutbah apa dapat dapat khutbahnya yang cepat jadi wah gitu. Alhamdulillah gitu. Tapi sholatnya juga biasa gitu loh, tidak cepat juga gitu. Nah, Ceramahnya aja. khutbah kalau saya kurang setuju Oh kalau iya. istilah ceramah kalau di yang memang sudah ada fikihnya ya itu istisqa khutbah, kemudian gerhana khutbah, tarawih enggak, tarawih itu ceramah biasa, tidak termasuk dalam rangkaian ibadahnya
gitu. Dia cuma ya saya kira seremoni aja sih gitu. Ya memang tidak secara eksplisit dijelaskan di fikih gitu loh, secara hukum gitu. Idul Fitri khutbah, istisqa khutbah. Apalagi tahajud gak ada khutbah, gak ada. Cuma ceramah biasa misalkan. Seperti itu. Jumat khutbah gitu. Nah, itu sih. Oke, coba kembali lagi ke yauma idzin yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Coba. Yauma idzin yasturun nasu astata liurau a'malahum. Nah, kemudian dua ayat terakhir dari surah Az-Zalzal ini biasanya kena ini. Coba, faman ya'mal. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ini faman ya'mal nun sukun bertemu ya, apa hukumnya? Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Hukum bacaannya apa? Idgham bihuna ya. Oh iya, itu pembikuna. Hmm. Tahu idgham? Apa itu idgham? Gak tahu. Nggak tahu. Pedang masuk ke sarung pedangnya, itu idgham namanya. Masuk, betul-betul masuk. Atau apa misalkan kita berandai-andai misalkan kalau di komputer itu colok USB masuk ke colokannya Hmm. atau casan masuk ke colokannya gitu kan gitu. Ya itu idgham gitu loh. Jadi melebur Hmm. faman masuk ke huruf ya-nya. Tidak faman tapi famain gitu ya itu. Nah, Jadi bihuna dimasukkan gitu. di bihuna atau ma'al guna maksudnya dengan idgham dengan guna. Ya guna itu ya istilah kalau di tajwid guna itu ya ditahan lama dan masuk hidung suara. Faman ya'mal gitu. Gitu. Wa Oke. may ya'mal. Jadi istilah-istilah itu juga mesti dipahami gitu. Kalau bisa. Emang harus bisa sih gitu. Karena yang jadi kendala kita itu sebetulnya mungkin saya tidak mengenamaskan teman-teman bahasa Arab ya, tetapi setidaknya kitab suci kita juga bahasa Arab gitu loh. Jadi mau gimana ya, bahasa Arab juga penting gitu loh. Tuh. Tidak cuma bahasa Inggris doang. Bahasa Inggris ya itu dalam konteks ini ya, tapi dalam konteks kayak Al-Qur'an kitab suci kita ya bahasa Arab gitu loh. Sebagaimana pentingnya bahasa Ibrani bagi orang Yahudi. Ya gitulah. Itu. Yang kacau itu orang Kristiani, kacau itu. Bibelnya kan bahasa macam-macam itu ya. Hilang bahasa aslinya. Nah, itu gimana itu? Gitu. Itu yang agak repot kalau kalau urusan sama orang Kristen itu. Tuh. Penting kita atau orang Yahudi lah. Mungkin kita saingan sama orang Yahudi sebetulnya. Gitu. Orang Yahudi itu dari zaman kecil itu barudak itu dikursusin untuk bahasa Ibrani supaya apa? Supaya bisa ketika mereka ada upacara balihnya mereka itu yang barudak yang balih itu bisa baca kitab Taurat yang gulungan itu di depan rabi, di depan pendeta mereka. Dan nggak boleh salah. Tuh, itu. Nah, orang Islam gimana? Pertanyaan besar buat kita sebetulnya. Gitu. Itu sehingga kita bukan soal Arab sebetulnya, tapi memang bahasa Arab penting gitu loh, karena kita sebenarnya bahasa Arab itu. Termasuk bagaimana kita nggak bisa kita kita boleh jadi eh, apakah menyangkal atau enggak, tapi ternyata nggak bisa gitu loh. Karena apa? Ulama-ulama hadis itu bukan orang Arab. Imam Bukhari, orang Asia Tengah kan? Imam Muslim, orang Nisabur, Asia Tengah lagi. Apalagi ulama hadis itu tidak Arab betul gitu loh. Tapi ketika menguasai bahasa Arab, dia bisa jadi ulama. Gitu. Karena paham dengan paham betul dengan bahasanya Al-Qur'an, terus termasuk apa namanya? Ya apapun yang dituntut oleh Rasulullah lah, seperti itu. Gitu. Itu. Saya harapnya seperti itu sih. Itu. Siap, siap.
Tentunya Insya ini Allah. ya ini kayaknya banyak ini PR-nya Mas Febrian ini. Tapi saya kira yang itu tadi ya, kita coba kembali lagi ke faman ya'mal nusukun bertemu ya itu idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Kemudian misqala dzarratin khairan. Dzarratin khairan itu apa? Kasratan bertemu dengan huruf kha. Apa ya? Apa namanya? Kasrotan win bertemu dengan huruf kha. Apa istilahnya? Apa istilahnya? Kasro tanwin bertemu dengan huruf kha. Apa? Lupa. Apa? Apa namanya? Apa? Masih ingat? Lupa. Lupa. Baik. Sekarang kita bisa dekati dengan pendekatannya teman-teman bahasa Indo ya atau bahasa Inggris, linguistik sekarang. Nah, ketika tanwin itu pengucapannya di mana? Lidah ya. Nah, lidah kan? Huruf nun. Nah, lidah sekaligus hidung sebetulnya huruf nun itu. Tapi saya bahas lidahnya dulu aja. Nun kan lidah. Bertemu dengan huruf kho. Kho di mana pengucapannya? Di tenggorokan. Nah, lidah sama tenggorokan dekat nggak? Dekat. Dekat. Tapi lebih dekat mana dengan huruf lidah yang sekian banyak? Huruf lidah-lidah. Huruf-huruf lidah lainnya. Oh, ya termasuk jauh sih. Ya makanya itu. Karena jauh itu, dia nggak ada kemungkinan sama sekali untuk melebur atau masuk kayak idgham tadi. Dia malah malah negasinya dari idgham atau lawan dari idgham yaitu izhar. Karena memang ini juga sebetulnya tidak hanya melulu barudak-barudak yang belajar tajwid juga sebetulnya pendekatannya juga bisa dengan linguistik gitu loh. Pronunciation lah kalau bahasa Inggris ya seperti itu. Tuh, tuh. Mungkin kalau teman-teman bahasa harusnya tahu ini. Seperti itu. Harus belajar itu. Karena bahasa kalau tanpa tanpa pengucapan yang baku ya percuma juga kan itu. Bahasanya kacau juga gitu. Nah, termasuk itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan kha karena nunnya huruf lidah, kha-nya huruf tenggorokan jauh kan? Jadi tidak ada kemungkinan sama sekali atau tutup kemungkinan untuk idgham, untuk melebur. Yaitu lawannya yaitu adalah izhar. Saling lepas. Saling lepas. Seperti itu. Atau kalau istilahnya nggak tahu sih, kalau di peluang atau probabilitas independen gitu ya. Gimana probabilitas? Saling lepas. Harusnya matematika belajar itu. Saya aja di elektro belajar itu terus ya. Probabilitas dan statistika. Ah, apa itu Oh, ada juga ya distribusi? di elektro. Ya ada lah. Ada. Distribusi Gaussian segala macam yang memang apa namanya kayak draw atau noise ya. Noise sinyal itu dimodelkan Hmm. sebagai rapat eh, rapat probability ini probability function ya fungsi rapat peluang atau fungsi rapat probabilitas Gaussian itu tuh belajar itu juga itu ya lumayan lumayan pusing nah, katanya itu lagi tapi enggak apa sih seperti itu meskipun itu lebih ke aplikasinya aja sih tapi nggak terlalu sampai kenapa Gaussian segala macam itu nah sampai pada pemodelan ini fading itu kayak istilahnya apa ya sinyal itu kan karena mediumnya macam-macam segala macam jadi tetap nggak bisa dipastikan gitu tetap tetap nggak bisa eksak gitu dia Hmm. semacam sinyal yang acak juga lah seperti itu ya nah ketika ketika dia ditransmisikan kan dia ada ngedropnya itu loh fading nah itu fading gitu itu juga dimodelkannya dengan Gaussian segala macam itu ya itu
Itu sih. Itu. Jangan dikira alat elektronik misalkan alat elektronik semacam lampu LED terus apa namanya? Kalau saya bawa itu ternyata masih di sini di tasku. Jangan dikira alat-alat yang bentuknya sama seperti ini misalkan apa penggeser fasa gelombang misalkan. Loh, fasa gelombang itu kan matematika lagi gitu rananya. Penggeser fasa gelombang itu ini ya alatnya seperti ini. Jangan dikira alat yang gini itu sama semua. Ini mesti ada apa ya istilahnya kalau di konsep itu mustahil antena atau perangkat apapun itu identik, mustahil identik persis itu nggak bisa. Dia mesti ada semacam kekhasan sendiri dalam hal noise segala macam ya gitu. Dan itu memang di betul-betul kalau alat-alat seperti ini itu selain di manufaktur sini itu selalu ada datasheet atau semacam tabel data yang memang pengukuran segala macam itu ya itu supaya tergambar bahwa alat ini juga tetap ada keterbatasan gitu loh gitu loh berarti kan Walaupun komponen-komponennya sama semua. kenapa Walaupun komponen-komponennya sama semua. iya sinyal-sinyal lah pokoknya terkait itu juga ini juga proyek ini juga proyek apa tentang ini juga apa antena radar segala macam itu sampai pada gimana mendesain antena supaya bekerja di frekuensi tertentu kan itu meskipun lebih ke trial and error sih seperti itu ya elektro kan gitu nggak tahu elektro ya gitu elektro yang arus rendah ya Papa saya anak elektro sih. wah Ya mesti sedikit-sedikit. mesti nggak asing tentang ya seperti itulah nah, mesti nggak asing nggak inilah nggak kagok lah harusnya itu ya itu sih apa namanya bahwa memang apa ya saya kira semua ilmu itu ada ini masing-masing lah seperti itu ya termasuk matematika termasuk juga tajwid juga segala macam ya gitu kalau bisa dirangkul semuanya itu ya, ya ayo gitu loh dipelajari semuanya gitu loh. Karena saya kira makin ke sini itu juga makin nyambung gitu loh makin makin tergantung kami di kayak proyek radar ini segala macam itu ada teman-teman yang mekanik gitu loh yang betul-betul ini juga fokus di mekaniknya selain selain teman-teman yang fokus di elektrikalnya lah seperti itu. Itu karena itu ya itu sih itu belum lagi ketergantungan dalam bentuk yang lain misalkan ada beberapa bahan yang memang harus cetak atau bahkan sampai diimpor segala macam untuk bisa ini banget lah gitu ya untuk bisa bikin bikin sistem antena yang radar itu yang memang rumit masih rumit sebetulnya rumit ini alat macam-macam dibeli nggak tahu beli di mana aja dari komponen-komponen ini amplifier switch apalagi nih phase shifter tadi terus attenuator lah gitu ya nah gitu gitulah itu ya kan matematika banget sih ya enggak itu ya itulah itu oke gimana apa mithqala dzarratin khairon yarah sama ya seperti faman ya'mal karena melibatkan huruf ya juga itu kompi guna jadi dengungnya itu di faman ya'mal mithqala dzarratin khairon yarah gitu itu kena dua itu kemudian yang ayat berikutnya wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah itu termasuk ada lagi kalau di ayat yang terakhir itu ketambahan satu lagi yang ternyata bukan izhar yaitu hukum ketika kasro tanwin bertemu dengan huruf shin itu hukumnya ikhfa tuh jadi tidak zarratin tapi zarratin syarron gitu ya jadi dia mau ke huruf shin tapi belum
ikhfa istilahnya, samar-samar. Itu. Nah, kira-kira kalau dari Mas Febrian sendiri merasa ini enggak bahwa kenapa sih harus ada tajwid? Kenapa harus ada itu? Kenapa karena kok enggak baca sembarang aja gitu ya? Itu. Kan artinya mungkin bakal beda gitu. Meskipun Makanya. sebetulnya membaca orang Arab baca berita misalkan, ya enggak pakai tajwid dan segala macam, enggak pakai. Tapi kenapa Al-Quran sebegitu striknya gitu? Tuh. Kira-kira kenapa? Kok harus dengung, harus ini? Oh, kenapa? Mungkin karena supaya unsur keindahan juga. Tentunya gini, bahkan di hal-hal yang sekedar tajwid, termasuk Hmm. itu kan dalam agama ya, gitu. Karena kalau agama tanpa tanpa jalur keilmuan yang ilmiah, itu ya jatuhnya kayak Kristen lagi deh, gitu. Dia tersesat lah, gitu ya. Gitu. Makanya mungkin kalau bahasan-bahasan ilmu-ilmu yang lebih berat lagi, misalkan fikih, misalkan, itu ya kalau bisa mana dasar hukumnya, gitu ya, gitu. Mana ininya, gitu. Itu bahasa hukum banget tuh kalau fikih itu. Bisa-bisa orang belajar fikih itu ya minimal sama dengan mahasiswa sarjana hukum. Betul-betul ini ya, itu mengerti kasusnya segala macam. Ya enggak. Hmm, seperti itu. Termasuk bagaimana tajwid ini diinikan ya, itu. Tajwid ini disusun atau segala macam. Zaman Nabi Muhammad nggak ada ilmu tajwid. Adanya itu ketika Nabi membaca, semua niru gitu loh. Termasuk dalam hal dengung-dengung segala macam, yang memang istilah-istilah idgham, ikhfa segala macam itu belum ada sama sekali, belum. Mushaf aja belum, mushaf aja belum, huruf aja masih sederhana, nggak ada harokat, apalagi zaman Nabi itu ba, bukan zaman Nabi juga sih, zaman Utsman aja itu antara ba, ta, sa, nun, ya bentuknya sama, tanpa titik, Sama. tanpa titik, Oh. tanpa diakritik istilahnya kalau di istilah itu kalau di linguistik ya. Tanda-tanda seperti itu tanda-tanda apa? Diakritik signs. Itu ya, tanda-tanda diakritik itu. Loh, apa? Itu. Andai kita hidup zaman itu ya boleh jadi lebih susah lah ya. Itu. Tapi ketika di zaman sekarang yang memang begitu mudah, ketika harokatnya belum ini, tapi nggak mau belajar ya kelewatan ini orang nggak mau ini gitu loh. Gitu. Padahal sekarang udah mudah gitu loh. Dan munculnya harokat segala macam itu tidak lain dan tidak bukan karena latar belakang orang-orang non Arab yang memang nggak bisa baca bahasa Arab itu loh. Gitu. Hanya karena itu sebetulnya. Harokat itu bukan karena dulu ada berita segala macam. Enggak. Hanya karena ya, harokat-harokat itu muncul dari kalangan ulama Al-Quran. Bukan dari yang lain. Apalagi mungkin misalkan penyair dulu, penyair Arab itu nggak mikirin harokat sama sekali, buta buta huruf malah, ya nggak, tuh tinggal ngomong maksudnya gitu, nggak pakai nulis Hmm. tulisan, bukan budaya menulis orang Arab itu, bukan budaya menulis dalam bentuk tulisan yang itu ya gitu, itu. Tapi memang keindahan bahasanya kalau jelas ada tuh, itu. Maknanya apa? Bahwa tulisan-tulisan atau mushaf segala macam itu tetap menjadi suatu perantara yang itu bukan sesuatu yang utama itu supaya orang itu terpatri terhadap kandungannya daripada tulisannya sebetulnya. Tulisan cuma perantara aja. Itu. Kita tahu mana yang misah, mana yang nyambung gitu kan itu. Itu kan kata-kata di bahasa Arab. Tetapi yang lebih bisa lebih dalam dari itu ya memaknai gitu. Memaknai.
masa nggak ada ini Mas Febrian, nggak ada keinginan lah untuk gimana sih supaya baca Quran itu sampai ngerti maknanya, sampai nyambung. Ini ayat tentang apa, ini ayat tentang apa gitu. Ingin sih. Nah, itu. Kalau menurut saya sejauh yang saya alami, tidak ada cara lain selain belajar bahasa Arab lagi. Belajar lagi, belajar lagi. Tuh. Bahkan saya pun tekad, saya akan selama jadi murid. Meskipun saya mungkin boleh jadi disapa ustadz segala macam. Enggak, saya ya bangga aja disapa ustadz, tapi saya juga masih harus belajar gitu. Saya harus belajar tetap gitu. Karena tetap aja termasuk dalam hal tidak hanya soal belajar ilmunya, tapi juga belajar bagaimana polanya teman-teman ini apa sih gini. Apa namanya? Kesalahan beberapa ini gitu loh. Jadi saya juga harus aware dengan bagaimana menyampaikan banyak bagaimana ini segala macam ya gitu, karena tiap zaman akan berbeda polanya gitu. Di zaman saya tartil atau makomat segala macam itu mungkin lebih ke Mesir, tapi sekarang sudah kemana-mana nih, udah Kuwait, udah segala macam ya itu. Dan itu tidak apa-apa gitu. Oke oke aja, saya masih dengar itu nggak apa-apa, saya masih coba-coba ikut lah, belajar lah ngikuti gitu ya, langgam segala macam itu. Makanya termasuk saya juga kalau boleh dibilang selawatan atau segala macam, saya itu dari zaman SD itu vokalis terus ya. Nggak pernah yang Uh, nggak pernah yang main ini ya rebananya gitu loh. Karena ngapain juga kayak gitu. Tuh, malas saja. Lebih ke vokalnya aja lah. Tuh. Nah, termasuk vokal apa gitu-gitu saya juga dengar-dengar syair-syair Arab itu siapa sih? Maher Zain, terus Humud Al-Khudur, terus gitu-gitu. Humud Al-Khudur tuh banyak sebenarnya. Humud Al-Khudur itu jangan dikira cuma Maher Zain doang yang banyak. Humud Al-Khudur juga sebelum ternyata dulu juga sempat ada gitu. Nih, itu. Tidak hanya Humud Al-Khudur juga yang Islami, tapi juga yang apa lagu-lagu Arab yang romansa-romansa gitu, kasmaran-kasmaran itu saya masih dengar. Itu apa Inta Omri atau apa ya Kulsum segala macam. Jangan cuma Arab juga, lagu Israel saya dengar gitu. Atahayelet sebikasti apalah itulah saya teksnya itu. Itu ya sekalian belajar bahasa Ibrani-nya lah gitu ya, barangkali dia masih ada kaitan sama bahasa Arab gitu. Meskipun tidak terlalu nyambung juga sebetulnya, tapi dalam beberapa kasus memang dia mirip gitu. Kalau di bahasa Indonesia itu kan ada kata dasar ya, ya. bahasa Melayu seperti itu. Tapi kalau di bahasa Arab itu kita bukan hanya sebetulnya kita itu kalau di bahasa Arab itu mencari 3 huruf utamanya apa, maka itu kuncinya, kunci untuk artinya gitu. Tuh apa misalkan kul kul huwallahu misalkan ya gitu. Kul itu sebetulnya qaf, wawu sama lam sebetulnya. Cuma dia karena lidahnya orang Arab sendiri jadi kul gitu. 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 Aslinya kul, aslinya gitu, tapi kul gitu ya, Hmm. disingkat dulu itu. Nah, yang qaf, wawu dan lam itu hampir hampir dipastikan itu artinya terkait dengan ucapan. Ya enggak? Atau apalagi misalkan kata apa? Coba aja. Enggak. Mau kata apa? Febrian. Mas Febrian. Idgham. Idgham kan dal, Ya, Iko. ghoin, mim. Dal, ghoin, dan mim. Itu hampir dipastikan artinya soal memasukkan sesuatu kepada tempatnya. Boleh jadi itu sebagai lawan dari zolim atau zo, lam, mim. Oh, zot, lam, mim itu artinya kalau tidak terkait dengan kegelapan atau sesuatu yang memang tidak sesuai pada tempatnya. Ya kan? Itu. Apalagi eh, iman, amanar rasulu atau imanun ya. Itu, iman. Iman itu aslinya dari hamzah, mim sama nun.
Ya. Tapi aslinya hamzah mim sama nun itu artinya mengenai tentang bagaimana rasa aman itu ya, suatu yang aman atau suatu yang saling percaya lah, seperti itu. Nah, kalau iman itu ya terkait itu juga, tetapi khususnya lebih ke bagaimana kita mempercayakan hidup kita kepada Allah yang punya hidup ini, gitu. Seperti itu. Termasuk yang 6 rukun iman itu ya, itu termasuk dalam beriman kepada qadha dan qadar. Tuh, qadar, apalagi qadar, qaf dal ra. Kalau di bahasa kita kadar, tahu ya kadar ya? Kadar Oke. atau nisbah atau berapa persen yang ini. Allah punya persenannya untuk buat siapa, buat siapa, buat siapa, buat siapa. Itu qadar. Nah, tapi dengan syarat memang betul-betul berusaha. Ketika ketika nggak berusaha ya dia sendiri ngapain nggak berusaha, ya nggak saya kasih semestinya itu gitu. Kata Allah seperti itu kurang lebih sebenarnya itu. Ya, tetapi memang janji Allah tidak akan meleset, bahwa siapa yang berusaha insya Allah akan dapat itu. Gitu. Makanya saya bilang tadi, kita bisa jadi apapun sebetulnya asal kita mau mau berusaha untuk itu. Insya Allah Allah ya akan ngasih gitu. Gitu. Ya ngasihnya juga nggak tanggung-tanggung, boleh jadi yang di secara nominal nggak ini, tapi ternyata kesehatan lumayan segala macam itu kan, kesehatan mana mana bisa dikasih nilai gitu. Iya, betul betul. Itu wa in ta'udu ni'matallahi tuhsuha. Ketika engkau mencoba-coba menghitung, mengcount gitu ya, counting how many eh how many God's blessing is ya, seperti itu ya. R atau malah R malah. How many kan gitu. Tetapi jatuh-jatuhnya is lagi gitu loh. Karena saking uncountable, la tuhsuha, la uncountable. Nah, itu taunya konteks bahasa Arab seperti itu ternyata, bahwa menghitung menghitung secara finite itu adat atau wa in ta'uddu tadi ya. Nah, tetapi kalau dalam ranah yang infinite yang memang Allah yang bisa, yang tahu pastinya, itu ya la tuhsuha gitu. Engkau nggak bisa ini nggak bisa menghitung secara pasti yang infinite, ranah infinite itu segala macam itu. Kalau tafsir artinya sama-sama menghitung, tapi lo ternyata itu bedanya konteksnya. Hmm. Adat atau ain dal dal itu lebih ke konteks finite, tapi kalau la tuhsuha atau dasarnya itu huruf ha, sod dan ya. Sehingga saya pakai ya. Ha, sod dan ya itu terkait dengan perhitungan yang infinite. Seperti itu. Loh, matematika lagi kan? Loh. Saya sampai ini loh, sampai ketemu acara-acara renungan kebahasan Arab itu di Al Jazeera Qatar itu. Ya memang orangnya ngomong bahasa Arab, tapi saya paham ini maksudnya apa ya. Ya karena mungkin bondo nekat sih sebetulnya. Sama tahu ya, Mas Febrian juga ketika baca buku kuliah bahasa Inggris gimana ayo caranya? Ya di reka-reka lah terjemahannya. Terus pakai Mereka translate juga. translate. Oke. Kenapa nggak bahasa Arab juga? Hmm. Why not gitu. Gitu. Iya. Itu atau limadha seperti itu ya. Why not gitu. Itu kalau bisa ya ayo gitu loh. Saya juga dulu kelas, apa 9 maaf kelas 10 11 12 SMA itu bahasa Jepang ya. Hmm. Bahasa Jepang terus nulis hiragana katakana itu sampai bosen. Memang niatnya buat supaya terbiasa kan. Nah, itu biasa biasa ngulang, biasa ini kan itu. Terus terus ngapalin kosakata selama setengah semester sendiri, baru setengah semester berikutnya baru masuk buku bahasa Jepangnya, Minano Nihongo. Bukunya itu full bahasa Jepang semua. Wih. Tentang ya ya iyalah, ya kayak kayak buku TOEFL gitu kan, atau soal-soal TOEFL bahasa Inggris semua kan tuh. Nah, itu kalau kalau nggak ada kemauan tinggi atau segala macam yang nggak bisa gitu loh. Saya dulu SMA lumayan dapat nilai yang bagus lah gitu ya. Berhubung karena di ITB nggak ada bahasa Jepang, ya lupa lagi dah. Yang tersisa sekarang itu cuma kosakata udah mulai banyak lupa, kanji juga,
apalagi sekarang yang tersisa untuk yang saya sekarang ini untuk bahasa Jepang itu hiragana, katakana. A, I, U, E, O, Kaiku, Keko, Sashi, Suseso. Ini ya, apa namanya? Penulisannya itu ya. Gitu. Saya masih sering-sering nulis sendiri itu di artoretan. Gitu. Tapi kanji lebih banyak ya kalau kanji. Nah, ya tahu ya, kalau di bahasa Indonesia kan kata dasar. Kalau di bahasa Arab itu trihuruf ya dasarnya. Kalau di bahasa Mandarin, bahasa Jepang, mungkin bahasa Korea juga, bahasa yang serumpun itu ya, Ya. itu kanjinya. Kanji itu kan ada simbol kan dia. Itu kanji itu Ya. kira-kira simbol gitu. Ketika kanjinya sama, tetapi bacanya beda, besar kemungkinan artinya mirip. Oh, jadi Iya kan? bisa bisa aja Misalkan, dibacanya beda itu. misalkan untuk kanjinya untuk hana, bunga gitu ya. Dia bisa dibaca dia bisa dibaca hana atau bisa dibaca bana kalau dia gandeng sama huruf sebelum ikebana atau apalah gitu ya. Tetapi kanjinya sama. Itu kalau kanjinya sama ya udah itu artinya bunga. Oh, kekhasan dari masing-masing bahasa itu ternyata ada gitu loh. Gitu. Atau kalau pernah menotis bagaimana kanjinya untuk menuliskan Tokyo dengan Kyoto. Ternyata Kyo-nya itu sama, tetapi To-nya lain. Karena apa? Cara bacanya itu ternyata maksudnya juga lain juga gitu. Yang Tokyo itu To bunyi panjang, tetapi kalau Kyoto, To-nya bunyi pendek. Hmm. Tuh, jangan dikira mat Tobi itu tidak hanya di Arab, ada di Jepang. Arti dari misalkan kalau saya lupa Oji-sang sama Oji-sang itu beda artinya. Hmm. Ada begitunya juga ya. Ada ya, ya mungkin kurang belum tahu ya gitu. Mungkin saya kasih tahu ini. Itu secara garis besar. Cuma memang harus dicek lagi sih. Artinya apa bedanya? Cuma seingat saya itu ya gitu. Bunyi panjang itu berpengaruh. Berpengaruh pada Hmm. pemaknaan dan juga pengaruh juga ke bagaimana kanji yang harus tulis. Gitu. Iya loh. Gitu. Mandarin nggak ada, Mandarin. Jepang ada bunyi-bunyi panjang kayak gitu. Yang memang itu saya kira kalau teman-teman apa namanya FPBS ya harusnya ini bisa ini aduh bahasa bahwa memang ya setiap ilmu ada hikmahnya termasuk bahasa gitu loh. Termasuk bahkan bahasa penjajah sekalipun bahasa Inggris bahasa Perancis atau bahasa Israel ya itu tetap menjadi suatu yang saya kira ilmu tetap ada pelajaran harus diambil gitu atau pola yang diambil gitu ternyata Arab sama Ibrani mirip gitu ya gitu jadi ya termasuk gimana kalau saya biasanya kalau terkait dengan bahasa tinggal 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 belajar aja justru justru kalau teriak-teriak mau membenci Israel segala macam tapi nggak belajar bahasa Israel mau gimana debat sama mereka. Betul, betul, betul. Nah, Malah itu nggak nyambung ya nantinya. sekalian lah kayak kalau di Israel itu ada tokoh tokoh Partai Arab Israel itu ada Ahmad Toibi itu ya debatnya sama orang Israel ya pakai bahasa Ibrani juga gitu. Hmm. Terkait beberapa kasus tentang ini ya rasisme Arab 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 jadi kelas nomor 2 bangsa Yahudi jadi kelas nomor 1 biasa itu gitu. Ahmad Tibi pasang badan itu tuh biasa itu wow. Perpolitikan Israel gimana itu itu tapi kalau saya jujur kalau bahasa Ibrani mungkin belum terlalu menguasai tapi saya lebih mengandalkan ke artikel-artikel atau berita-berita bahasa Inggrisnya di Israel sih. Jerusalem Jerusalem Post, terus Haaretz, kemudian apalah haaretz.com atau apalah gitu ya, yang dia berita tentang Israel gitu ya, itu paling gitu. Atau apa? Saya lupa. News 24 Israel saya lupa ini ya situsnya itu ya saya juga ikut baca atau bahkan yang berita bahasa Arab yang memuat berita tentang Israel yang rajin tuh Al Jazeera Al Jazeera.net sama satu lagi kalau nggak salah almayadin.net gitu-gitu itu ya
sambil belajar bahasa Arab juga gitu, sambil belajar harokati loh gitu. Kalau emang nggak butuh ya buat apa kan, tapi karena saya juga butuh kan, butuh untuk Iya. ini supaya tahulah isu-isu kayak gitu. Terus siapa tahu ada beberapa diksi yang nyambung dengan diksi-diksi yang ada di Quran, boleh jadi gitu loh. Tuh. Karena niatnya hafalan itu atau bukan niat sih sebetulnya. Efek samping dari menghafal itu segala macam itu ya nabung kosakata juga harusnya. Itu bahwa ini ada huruf H segala macam, ini beda lain. Itu gitu loh. Gitu. Itu yang pengen saya tekanin itu sebetulnya. Belajar tajwid segala macam, ya mudah-mudahan kita bisa sampai pada literasi yang betul-betul ini ya gitu. Sehingga dengan diharapkan itu menjadi obat bagi hati ya, tombok hati ya katanya ya. Apa ya itu baca Quran sampai pada pemaknaannya. Tidak ini ya, betul-betul sampai sampai pada kerjaan yang memang ketika dengar orang lain baca Quran, kita simultan, wah ini ternyata maksudnya ayat tentang ini, ayat tentang itu gitu. Gitu. Tuh. Makanya ketika kita baca ta'awuz itu a'udzu pakai zal, bukan dal, a'udzu. Enggak. Kalau a'udzu dia apa? Artinya kan saya kembali atau saya berbalik. Tapi kalau a'udzu aku berlindung. Saya berlindung. Saya meminta perlindungan. Itu. Gitu. Mirip-mirip dengan bahasa Ibrani lah. Bahasa Ibrani itu kalau salah hurufnya juga salah gitu. Salah artinya juga fatal ya gitu. Itu bahasa Ibrani. Bahasa apalagi kalau serumpun Suryani agak jarang karena Suryani itu lebih ke Kristen Syria itu, itu segala macam. Gimana komentarnya? Saya kok jelasin banyak banget ini, nggak nambah-nambah setorannya. Gimana? Ya, mungkin nanti lebih diperbaiki lagi hafalan dengan bacaannya. Oke, mau lanjut sekarang atau cukup atau gimana? Eh, Mungkin dicoba minggu depan, Ya coba dari insya Allah. Ida Zuzilati ya coba. Oh, ulang lagi. Coba. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha. Coba ulang lagi waqalal insanu malaha Wa qalal insanu ma laha. yauma. Ngeblank? Yauma Blank. idzin tuhadditsu. Oh iya. Yauma idzin tuhaddisu ahbaraha. Coba ulang lagi dari apa? Waqalal insanu malaha coba. Wa qalal insanu ma Lagi. laha. Insanu. Wa qalal insanu ma laha. Yauma idzin tuhaddisu ahbaraha. Tuhadditsu pakai ha, tuhadditsu akhbaruha Tuhaddisu pakai pakai kha, akhbaruha. tuhaddisu ahbaraha. Ya, tahu ini ya TV One ya. TV One tuh kalau kalau Ya, beritanya apa sih namanya? Kabar ya. kabar. Kabar. Itu khobar sebetulnya. Pakai kho di bahasa Arabnya itu. Oh, Oh, baru tahu. itu. Bahasa Melayu itu lumayan banyak loh menyerap bahasa Arab. Meskipun meskipun nggak terlalu sesuai ya. Eh, Kok jadi kah gitu ya. Gitu. Ya biasa sih. Tuh. Nah, itu ya akhbaruha yaitu yauma idzin tuhaddisu akhbaroha pada hari itu tuhaddisu berbicara atau me, istilahnya mengungkapkan atau tuhaddisu berbicara sih lebih berbicara siapa? Bumi. Akhbaruha tentang kabarnya bumi, yaitu hari kiamat kan itu.
Gitu. Seperti itu. Ini terkait secara makna itu mungkin nggak terlalu, kalau secara lafaz mungkin nggak terlalu nyambung dengan anaba, tapi secara makna ini terkait. Yaitu berita besar kan, yaitu hari kiamat. Anin naba'il azim gitu, berita yang terlampau agung. Itu seperti itu. Lagi yauma idzin tuhadditsu. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha Wa anna rabbaka. bi anna rabbaka awhalaha Oke. yauma idzin Yasdurun yauma nasu. idzin yasdurun nasu Yauma idzin. yasdurun Dengung. ya- Yauma idzin yauma idzin yasdurun yasdurun nasu. yauma idzin yasdurun nasu astatalliyurau a'malahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah Zarratin khairan yarah. dzarratin khairan Lagi, faman. yarah wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah Salah. Balik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. wa man ya'mal misqala Eh, dzarratin khairan bentar. yarah. Masalahnya apa ya? Saya coba mencontohkan, tetapi ternyata nggak bisa dicontoh dengan baik oleh Mas Febrian. Gimana? Apa masalahnya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Saya nyontohnya apa tadi? Hmm? Mithqala dzarratin khairan yarah. Ini yang saya khawatirkan sebetulnya. Mendengarkan murotal, tetapi nggak disimak dengan baik juga temponya. Dengungnya mana, yang nggak dengung mana, gitu ya. Terus mana yang mat yang 2 harokat, mana yang empat harokat, gitu ya. Itu. Eh, gimana kalau kekhawatiran saya ini? Gimana? Terlalu berlebihan atau? Enggak sih. Memang sepatutnya seperti itu. Tetapi coba deh Mas Febrian, ikut, coba ikuti temponya juga. Mana yang dengung, mana yang enggak. Gitu. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kurang. Khairan. Saya nyontoinnya khairan yarah. Oh, Kenapa nggak diikuti? Kenapa? diulang. Faman Saya ulang ya, saya ulang. ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal Hmm. misqala Lagi, lagi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Oke. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Nah, itu ya, perhatikan. Kalau mau mendengarkan murotal segala macam, perhatikan juga temponya. Mana yang harus dengung, mana yang enggak. Itu. Terlepas dari hukum-hukum, nah istilah-istilah tajwidnya. Seperti itu. Oke, lanjut atau cukup? Mungkin cukup dulu. Cukup dulu ya.
Oke, kalau sudah cukup kayak gini, berarti saya minta kapan Mas Febrian mau bisa bertemu lagi? Aduh, saya 1 jam sendiri kayak kuliah ini. Saya belum dosen loh sebetulnya. Em, tapi mungkin ini di tesnya mungkin sebagian-sebagian dulu aja ya. Iya, emang sebagian-sebagian dan sebagiannya mesti urut sebetulnya. Dia mau apa misalkan. Kalau bisa misalkan setelah Azazalah, ya setelahnya Azazalah apa? Al-Adiyat misalkan. Gitu. Oke, seperti itu. Oke. Azalzala. Saya coba catat ya. Oke. Sip. Oke. 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 Dari segi frekuensinya gimana, Mas? Mas Febrian mau merencanakan seperti apa? Baca Al-Quran seberapa sering untuk bisa membayar ini semua? Apa yang boleh jadi yang Mas Febrian lupakan malah itu tidak bukan soal lupa secara alami tapi mungkin cukup abai dengan tajwid-tajwid yang sudah dipelajari bahkan itu mestinya dibaca-baca lagi gitu ini lagi gimana. Mungkin setiap sehabis sholat, tapi kecuali kalau mungkin sholat subuh ya karena ada kelas pagi. Kalau di pesantren biasanya lebih lebih ketat lebih ke bawah di pesantren saya ngerasa misalkan saya kalau kalau nggak main ke pesantren dengan ketika main di pesantren itu beda rasanya kayak setelah sholat itu harus baca gitu ya itu agak kepaksa gitu tapi nggak tahu nih kalau Mas Febrian masa seperti itu juga nggak ya, saya tahu lah saya juga nggak munafik bahwa memang saya ketika nggak main di pesantren hidup bebas seperti ini ya malas juga baca Quran kan ya nggak ngapain juga kan itu baca Quran ya se sekali seminggu juga bisa gitu loh gitu ya nggak tahu ya kita ya sama-sama lah ya itu saya tidak lebih alim daripada yang diajak bicara nih gitu biasa aja itu tuh jadi itu sih mau coba sih Mas Febrian ketika uh, buku tajwid yang dulu pernah dipelajari masih ada. Sepertinya masih ada. Tuh, apalagi masih ada coba buka-buka lagi buka lagi Oke, oke. baca-baca lagi karena saya terus terang kalau dari UPI itu sebenarnya kan saya cuma tinggal terima kan sebetulnya ada yang TT ada yang T apa itu saya lupa satunya eh eh apa sih mahir apa gitu saya lupa tingkatannya deh itu itu jadi ketika menghadapi kondisi seperti ini wah itu saya kayak ngajar ngajar dari nol lagi nih ini lagi ya enggak itu tapi nggak apa-apa sih memang memang saya harus saya hadapi tapi itu ranah saya memang harus menyampaikan gitu tapi selebihnya ranah teman-teman sendiri gitu loh mau menindaklanjuti Siap. enggak mau menindaklanjuti itu enggak gitu loh ya saya pikir sama dengan pola pikirnya dosen-dosen kita sebetulnya dosen kita kan yang mengajarkan segala macam tetapi apakah peserta mau atau mahasiswa mau mengeksplor lebih ini secara mandiri sehingga secara mandiri pun siap untuk bisa melontarkan itu kepada dosen yang akan diajak bicara segala macam itu kan tergantung dari mahasiswa sendiri gitu loh itu nggak bisa kalau boleh dikatakan ya itu ya kalau dulu waktu ospek SMP gitu kan kalian bukan anak SD gitu kan pas ospek SMA kalian bukan anak SMP pas ospek kuliah kalian bukan SMA loh gitu kan loh berarti gimana dong saya kalau ospek-ospek itu juga ah risih juga ya. Tapi ketika seperti itu ya juga waduh iya juga ya ingat umur nih tuh ya jangan sampai kita sudah dewasa secara daging tapi mental kita nggak dewasa itu loh itu sih ya nggak Mas Febrian Ya, tuh betul. oke kalau memang untuk sekarang Al dulu
Ya, Al-Azhar dulu nggak? Belum nambah lagi? Ya, mungkin itu dulu. Sambil saya Oke, memperbaiki bacaan oke. hafalannya. Hmm. Tapi memang kalau saya ini ya, saya kira mungkin pengalaman dari yang lain mungkin eh, menguatkan premis bahwa menghafalkan sesuatu yang kita sudah terlanjur hafal, ternyata ternyata salah sana sini itu lebih susah daripada menghafal yang baru. Biasanya seperti itu. Seperti halnya merestart atau mengclean up lah seperti itu ya kalau di bahasa komputer ya itu. Itu lebih lebih menantang. Susah sih susah, tapi lebih menantang saja sih gitu. Oke, cukup. Terus sekarang? Untuk Oke, sekarang cukup. oke, sip sip. Oke, demikian dari untuk saat ini kita tutup. Oke, mau kapan lagi Mas Febrian? Waktunya Insya Allah hari Jumat lagi. Jumat depan. Ya. Lama juga ya. Ini kayak seminggu sekali itu kosong apa kayak Oh, kayak kalau kayak satu kayak minggu lebih kayak saya iya nggak apa-apa. Maksudnya oh, nggak itu apa-apa. kan Oh ya. minimal seminggu Oh, sekali, seminggu dua kali baik, mah baik, nggak baik. apa-apa gitu loh. Karena jujur ada peserta lain tuh yang seminggu 2 kali. Ya, artinya dari peserta yang lain itu ada yang berani menodong saya, kapan nih bisa apa saya bisa ini Mas gitu. Loh, oke ayo kalau selagi saya biasa gitu loh. Saya itu paling kalau sekarang untuk kesibukan di kerjaan itu Selasa pagi siang sama apa Selasa sebelum jam 1 sama Kamis sebelum jam 1 itu sibuk karena rapat ya, rapat ini. Rapat rapat mingguan tuh. Selebihnya oke-oke aja. Saya juga tempat kerja ini oke-oke aja kayak ini. Masih bisa sambil segala macam gitu. Kamis siang, insya Allah bisa juga. Kamis siang, tapi Kamisnya itu gini, Kamis siang itu jam 1 ke atas. Ya, Boleh ya, jam 1 ya. Saya coba catat di sini. Kamis itu depan itu tanggal 7 Oktober. Bentar. 7 Oktober. Mungkin saya nggak terlalu yakin kalau jam 1 tepat. Mungkin 13.30 gitu ya. ya, mungkin Wadir. sekitar jam segitu. Nah, wadir saya nggak bisa janji. Nggak bisa memenuhi. Oke, Febrian, Mas Febrian ya. Sip. Itu. Oke, ada lagi tanggapan? Cukup mungkin. Cukup ya? Oke. Ya, Kalau cukup, ya udah berarti kita eh, persiapan ya. Persiapan. siap, Gimana siap. gimana Insya persiapan. Allah. Meskipun itu persiapannya mepet, tapi mempersiapkan. Itu. Oke, itu aja ya. Bukan itu aja sih sebetulnya tuh. Ini banyak sebetulnya yang harus diindikan Mas Mas Febrian sendiri untuk membenahi ya apa-apa yang sudah ada. Yang memang ini ya. Gitu. Sip. Itu aja dulu dari kita alhamdulillah alhamdulillah amin dan subhanakallah wa bihamdika Nah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Oke. Sampai jumpa di Kamis mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.